Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana berkata, oh itu dia bukan Tuhan, dia itu bukan Juru Selamat, dia itu manusia biasa, dia hanya sekedar utusan. Dia bahkan mati pakai kolor saja dan ada banyak hal. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagian atasnya dikatakan masih ayat yang sama, tapi ini bagian B saya baca. Bagian A-nya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Ya, jadi Yesus yang menjadi sumber keselamatan kita. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih Yesus, kau selamat. Dan doa saya, harapan saya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak terkecuali siapapun dia yang percaya. Karena Yesus tidak membela agama, tidak mencari agama apapun. Dia mencari orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan orang yang percaya kepada Dia dan melakukan kehendaknya, dia diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya di malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Sehingga ketika kita istirahat, kita dalam ketenteraman dari Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk memperkatakan firman Allah seayat, dua ayat kah itu, atau satu perikop, atau satu pasal, atau berapa pasal, terserahlah ya. Semana engkau mau memperkatakan. Tetapi saya mau katakan, setidak-tidaknya memorize salah satu dua ayat untuk menjadi kekuatan kita dalam iman ini. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Dan biarkan kita betul-betul mampu melakukan itu, sehingga iman terus kita perkatakan, firman kita terus perkatakan, supaya iman kita terus semakin kuat dan kuat, dan menjaga kehidupan hati yang kudus, tangan yang suci, mulut yang tidak berdolak-dalik. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melatih kami untuk suatu kedewasaan yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 11 ya, masih dalam 32. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi saranya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan saya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi Tuhan melatih ya, Tuhan melatih kita untuk menjadi tangguh. Tuhan melatih kita untuk menjadi tangguh. Jadi Tuhan itu tidak ingin kita dari anak-anak tetap anak-anak, dari udah percaya Yesus tahun bertahun, tahunan, tetapi tidak pernah terlibat dalam pelayanan seumur hidup. Percaya pada Tuhan mulai dari anak-anak sampai dewasa, tidak pernah ikut terlibat dalam pelayanan. Dan orang-orang yang bagus-bagus suaranya tidak terlibat dalam pelayanan. Karena apa? Tidak menjadi orang-orang yang terlatih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu melatih kita untuk menjadi tangguh ya. Dan kita lihat dikatakan oleh Alkitab, menggoyang bangkitkan. Jadi isi sarangnya ini apa maksudnya? Menggoyang bangkitkan, memporak-porandakan sarangnya. Ya, yang pertama supaya ada perubahan, ya. Ya, kalau kata-kata sekarang ini supaya ada kedewasaan rohani lah gitu ya. Bayangkan anak yang sudah besar, ya mungkin dan burung itu akan tahu kapan saat melatih anaknya, kapan memporak-porandakan anaknya supaya dia tidak ada di situ, supaya anaknya bisa terbang seperti dia, sama seperti kemauan Raja Wali itu, supaya dia juga bisa mencari makan mangsanya, menyambar di. Kita sudah lihat bagaimana Raja Wali yang begitu luar biasa ya. Dia tidak pernah takut menghadapi tantangan alam, bagaimanapun kencangnya
angin, itu dia malah justru dia terbang melayang melawan arah angin, ya. Dia tidak pernah ikut menurut arah angin karena tidak ada tantangan yang serius di situ. Nah, jadi elang itu, ya katakan, ia bagaikan, ia seperti atau laksana Raja Wali kan itu. Jadi Raja Wali itu tidak akan membiarkan anaknya bantu, anaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya diporak-porandakan sarangnya supaya dia terbang. Dan Anda tahu apa yang dilakukannya ketika dia sudah dia kan biasanya itu berada di gunung yang tinggi atau di pohon yang paling tinggi. Nah, dia sudah tahu kapan harus melatih anaknya. Dan kemudian kita tahu ketika anaknya sudah mulai mengepakkan sayapnya dengan mungkin ya begitulah, kita tahu ya, namanya baru pertama pastilah akan ada ketakutan. Induknya datang terbang di bawahnya yang mendukung dia, lalu kemudian dilepaskan lagi. Sama seperti kita, anak saya, karena saya yang melatih anak saya jalan dalam segala kemampuan mereka, itu saya lebih sering melatih mereka, baik naik sepeda, baik itu naik motor, baik itu naik mobil, ya. Jadi kita supaya apa? Mereka bisa menjadi penolong kita di saat-saat tertentu. Walaupun anak saya yang kedua itu sangat takut dia. Mobil itu bisa jalan tapi dia ketakutan. Ya, saya katakan orang tidak ada ingin orang celaka, dan kamu pun harus selalu waspada. Ya, tapi dia nggak siap sepertinya. Ya, walaupun sudah dewasa, tetapi dalam hal itu dia masih mengalami ketakutan. Ya. Nah, sama seperti waktu melatih dia naik motor itu jalan sendiri. Aduh, dia berteriak-teriak, motor itu jalan sendiri. Ya, ada banyak yang unik. Demikian juga burung ini, dia tahu kapan harus mendukung anak dan melepaskan kembali, mendukung anak, melepaskan kembali, sampai anaknya bisa, wah, enak sekali rupanya terbang. Wow, mantap. Ya, kalau sudah dilihat induknya, dia mengempakkan sayapnya begitu seperti dia. Ini sudah jadi, sudah siap dilepas, ya. Dan sudah kamu cari makan sendiri. Kan begitu. Bayangkan kalau anak sampai dia dewasa, sampai dia menikah, menjadi tanggungan orang tua, wah itu kan bahaya itu. Itu namanya anak tidak dewasa. Tubuh boleh dewasa, tapi pemikiran mungkin tidak matang. Ya, itu tidak baik. Nah, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, yang pertama itu tanda kedewasaan atau perubahan, ya. Lalu kemudian, ya, supaya ini burung yang dilatih atau anak Raja Wali ini supaya belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan karena kejamnya bapaknya, induknya itu bukan. Walaupun kelihatan, dari ketinggian batang, bayangkan saja di puncak gunung air, dia obrak-abrik dan dia jatuh, dia mulai, rasa takut yang pertama itu kan, yang mengerikan itu. Tapi induknya langsung ada di bawah dia, jadi enggak di atasnya burung ini. Jadi kalau burung itu dalam kecerdasan yang sangat luar biasa, dia kan sudah ada di bawahnya. Jadi kalau jatuh dengan di dalam kepaknya itu, dia akan kembali, dan kemudian dia menukik lagi dan melepaskan anaknya lagi, sampai dibawa lagi anak ke tempat ketinggian, dilepaskan lagi. Wow, itu supaya apa? Induknya itu, anaknya ini tidak menjadi beban. Dia latih anaknya itu supaya bisa mencari nafkahnya sendiri, supaya dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagaimana orang-orang beriman, setelah kita dewasa mengalami perubahan,
Kita tidak lagi menjadi sedikit-sedikit, Pak Pendeta doakan, Pak Pendeta ini. Dia sudah bisa dengan sendirinya mendoakan orang lain, menolong orang lain, melatih orang lain. Karena apa? Dia adalah orang yang sudah terlatih. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, yang tahu tanggung jawabnya. Kalau diberikan kepercayaan pelayanan, dia akan lakukan. Apa saja yang dipercayakan kepadanya, dia akan terus mencari sesuatu yang bisa menyenangkan hati Allahnya. Itu kalau orang-orang yang sudah mengalami dewasa, mengalami perubahan, dan kemudian dia tahu tanggung jawabnya, seperti burung Raja Wali tadi yang dilatih oleh induknya, dia akan bisa terbang dan memenuhi nafkahnya sendiri. Dan demikian juga orang-orang percaya, ketika dia tanggung jawabnya, tahu dan bahwa untuk memenangkan jiwa-jiwa bukan tanggung jawab Pak Pendetanya saja, tapi dia tahu itu tanggung jawabnya juga. Bagaimana dia dalam hidupnya bisa menjadi berkat dan bisa menjadi orang-orang yang menaruh kasih Allah dalam kehidupannya. Jadi burung Raja Wali memporak-porandakan sarangnya itu supaya anaknya itu tahu tanggung jawab. Yang ketiga, kata firman Allah, apa artinya menggoyang bangkitkan isi sarangnya? Artinya supaya ada kebaikan bagi anaknya itu. Bayangkan kalau induknya itu tidak melatih dia. Sakit, pastilah sakit. Takut, pastilah takut burung itu. Dari yang tidak pernah terbang, yang biasanya disuapin, dan harus tiba pada saatnya dia harus menyuapi orang lain. Dia harus menyuapi generasinya. Dia harus menolong generasinya. Ya, kelak dia kan akan apa itu? Ya, akan merit. Akan cari pasangan. Ya, dan kemudian ya jangan pikir bahwa induk burung Raja Wali laki-laki itu nggak ngerami juga. Dia kadang-kadang ngerami juga. Ya. Jadi mereka adalah keluarga yang harmonis. Nah, bayangkan itu kalau dia sedang melatih itu, kalau dia takut atau induknya nggak usah lah, biarlah dia begitu, enggak, supaya ini demi kebaikan. Saya baca dulu ulangan Yohanes 8, ya, Yohanes 8 ayat 28, ayat yang tidak asing, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam segala apapun yang dikerjakan oleh burung itu hanya untuk kebaikan Tuhan, hanya untuk kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga anak-anaknya. Kadang-kala kita membedakan burung sama orang. Sudah bercampur-campur ya, karena ini ya gambaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia sudah tahu bagaimana melakukan yang terbaik, ya. Dan anaknya juga sudah tahu bahwa ini adalah untuk kebaikan saya. Dan setelah itu kita tahu bahwa firman Allah katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ada masalahmu? Itu demi kebaikanmu. Ada pergumulanmu? Itu demi kebaikanmu. Ada perjuanganmu, itu demi kebaikanmu. Ada sakitmu, itu adalah perjuanganmu. Itu demi kebaikanmu. Bayangkan, saya sudah bilang ketika saya mengalami saraf terjepit itu. Aduh, saya bilang ampunlah. Dan saya tidak ingin itu kali kedua. Dan saya tidak ingin juga itu menimpa saya lagi. Ampun. Bergerak kiri salah, bergerak kanan salah, apa yang kita lakukan salah, ini salah, tidur salah, 15 menit tidur, bangun lagi, saking sakitnya, sampai kita bilang jangan siksa aku seperti ini Tuhan. Bukan karena kita melakukan dosa dan kejahatan. Kalau kita karena dosa dan kejahatan, kita langsung minta ampun itu. Apalagi orang bilang ada orang
di saraf terjepit 3 tahun pun belum sembuh-sembuh. Dan ada lagi yang dioperasi 3 tahun, dioperasi terus meninggal dunia. Aduh, mengerikan. Tapi karena memang saya sudah dari dan istri saya bilang, ayo ke dokter. Saya punya dokter di atas segala dokter. Mohon maaf, bukan saya tidak percaya kepada dokter, tapi saya lebih percaya kepada dokter di atas segala dokter. Dia tahu saraf saya yang salah. Memang tidak menyenangkan, tapi itu demi kebaikan saya, demi melatih iman saya. Apakah dengan keadaan yang seperti ini kamu masih tetap berharap kepadaku, masih percaya akan firmanku, masih percaya akan kemampuanku, masih percaya akan mujizatku? 2 minggu setelah itu, walaupun sebelumnya saya sudah mendapatkan beri panas, saya nggak tahu apa yang mau saya berikan panas bagi tubuh saya ini. Saya berjemur, karena itu kan panas. Saya berikan dari luar, itu yang panas-panas lah. Balsem yang panas, karena panas dibilang begitu kan. Wah, tapi nggak sembuh-sembuh, tetap menderita. Duduk salah, berdiri salah. Wah, ngeri. Kadang-kala mereka, istri saya lagi tidur, saya sujud di lantai itu, saking nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan siksa saya seperti ini, Tuhan. Sampai saya berkata demikian kepada Tuhan, saking sakitnya. Tapi setelah 2 minggu tiba-tiba saya jatuh. Untungnya jatuhnya di tempat tidur, kelentang. Ketika saya jatuh, terus saya berupaya untuk bangkit, agak enakan. Saya turun lagi sampai 500 kali saya hitung. Mulai saya keringat. Saya langsung katakan, terima kasih Tuhan. Dan setelah itu saya mengalami pemulihan, dan itu saya gerakkan terus selama berapa hari, dan kemudian itu hilang secara perlahan-lahan. Walaupun masih dalam beberapa waktu masih ada rasa sakit di apalagi di sebelah sini saya itu. Tapi saya berkata, Tuhan, terus Engkau menyempurnakan kesembuhan. Dan saya terus melatihnya dan memberikan panas, membuat keringat badan saya. Dan pada akhirnya selama 2 minggu itu saya nggak lagi berolahraga. Bagaimana mau buat olahraga? Sakitnya begitu luar biasa. Yang ada hanya jeritan saja, keluhan saja kepada Tuhan. Tapi bukan kenapa saya buat aku, enggak. Ya. Tetapi saya memaknainya itu demi kebaikan saya. Dan iman saya semakin bertambah teguh dalam Dia. Karena apa? Karena yang saya sadari, kalau kau kuberikan begini, masih percaya enggak? Kan ada orang menyerah kan? Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, kalau dalam keadaan sakit yang mengerikan itu, saya bilang, kalau karena sakit ini saya harus pulang kepadamu, saya siapkan roh, jiwa, dan tubuh saya untuk menghadap Engkau. Tapi kalau Engkau belum menginginkan aku pulang, ya berikan kesehatan. Kalau Engkau sudah menganggap saya layak untuk pulang, ya berikan aku pulang. Ya. Jadi nggak ada tawar-tawar lagi di situ. Dan Tuhan katakan, kau belum belum waktumu, kamu kita kan 120 tahun. Kalau ingat-ingat begitu, ya kita tahu sendirilah. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya dilatih oleh Tuhan agar kita tangguh. Ya, kita dilatih oleh Tuhan agar kita tangguh. Ketika kita tangguh, kita bisa menjadi penolong. Ketika kita dewasa, kita bisa menjadi penolong bagi orang lain, kita bisa menjadi pelatih bagi orang lain, dan kita tahu bahwa semua yang dilakukan itu untuk kebaikan kita, bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala pelatihan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Itu tujuannya agar kami menjadi tangguh menerima kebaikan. Terima kasih. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Segala sakit penyakit
Aku perintahkan dalam kehidupan mereka keluar, dan oleh bilu-bilu menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan kalau engkau mengalami banyak masalah dalam hidupmu, datang kepada Tuhan dan angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat mereka yang sedang mengangkat, sama seperti engkau memberikan pertolongan lengkapmu kepada bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan, dari perbudakan 430 tahun itu Bapa di surga, dan menggantikan sebuah kehidupan yang baru. Itu semua demi kebaikan mereka, dan engkau melakukan itu dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan engkau juga menolong mereka-mereka yang sedang mengalami permasalahan mereka dengan segala hikmat dan segala otoritas-Mu yang begitu luar biasa, dan membantu mereka untuk keluar dari kesulitan mereka. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu, kebaikan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita istirahat, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.